warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cantika Mena Setiawan, NIM 043. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian reverse logistik. Reverse logistik adalah pengembalian barang dari konsumen kepada distributor untuk memanfaatkan kembali kegunaan suatu barang, atau juga bisa karena barang tersebut rusak atau tidak sesuai permintaan, atau juga karena proses pembuangan barang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Siti Alvin, NIM akhir 033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dari reverse logistik. Terdapat 5 keuntungan. Yang pertama yaitu memungkinkan produsen untuk menerima produk return dari konsumen atau mengirim barang dagangan yang tidak terjual kembali ke pabrik untuk diambil terpisah, diurutkan, disusun kembali, dan didaur ulang sehingga dapat meminimalkan biaya secara keseluruhan. Dan yang kedua yaitu reverse logistik dapat menghasilkan manfaat dalam meningkatkan siklus hidup produk, kompleksitas rantai pasokan, preferensi konsumen yang harus ditingkatkan untuk mempertahankan produktivitas dan pertumbuhan kinerja perusahaan dan dalam jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu reverse logistik dapat meningkatkan kecepatan produksi, mengurangi biaya seperti biaya transportasi, administrasi, dan pemeliharaan, perbaikan dan penggantian, mempertahankan pelanggan dengan meningkatkan tujuan layanan dan memenuhi tujuan keberlanjutan. Dan yang keempat yaitu nilai lebih dapat diekstraksi dan barang bekas atau barang return daripada membuang-buang tenaga, waktu, dan biaya bahan baku yang terlibat dalam rantai pasokan. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan lebih memerhatikan barang yang rusak dan perbaikan barang dagangan. Reverse logistik dapat mencakup mendapatkan umpan balik untuk melakukan perbaikan dan untuk meningkatkan pemahaman alasan nyata untuk pengembalian produk. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Dewi Lestari dengan NIM 035. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hambatan reverse logistik. Yang pertama itu mengenai tentang peramalan pada return produk menjadi lebih sulit. Ini tuh dikarenakan tidak adanya data distribusi yang pasti mengenai end of life atau EOL dari produk tersebut, dikarenakan kecepatan pengembalian produknya yang sulit diukur. Lalu yang kedua ada transportasi yang cukup sulit. Ini tuh dikarenakan harus mengumpulkan dari banyak tempat sebelumnya yang sebelum diputar kembali ke dalam supply chain, sehingga penentuan rute produk yang dikembalikan pun akan menjadi semakin kompleks. Lalu yang ketiga, penentuan dalam kualitas pengembalian produk dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kondisi pada saat produk dikembalikan itu tidak sesuai dengan yang dikirim. Yang pertama awal dikirim, lalu yang kedua itu siapa yang menggunakannya, itu tergantung oleh konsumen yang menggunakan yang akan mengembalikan itu kepada pihak perusahaan. Lalu yang ketiga, bagaimana cara produk itu digunakan. Sebelum di return, diperhatikan dulu sebelumnya untuk dia menggunakan produk tersebut. Gitu, apakah produk itu jadi lebih baik apa semakin tidak baik gitu. Terima kasih. Nama saya Imania Nurul Sandra Wulan dengan NIM 047. Di sini ada layanan reverse logistik. Perusahaan yang menerapkan reverse logistik mampu meningkatkan layanan pelanggan dan tingkat respon kepada pelanggan, mengurangi dampak lingkungan dengan cara mengurangi limbah dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan secara keseluruhan. Reverse logistik juga dapat dilakukan secara in-house atau menyerahkan pengelolaannya kepada perusahaan 3PL atau third party logistik. Perusahaan 3PL merupakan perusahaan yang menyediakan jasa outsourcing layanan logistik kepada perusahaan atau individu untuk melakukan satu atau lebih fungsi yang berada dalam supply chain management. Beberapa perusahaan 3PL juga mendesain jaringan reverse logistik untuk mengelola pengembalian produk dari titik
pengiriman sampai dengan proses pendistribusian ulang. Umumnya, perusahaan 3PL juga menyediakan layanan reverse logistik sebagai berikut. Yang pertama, penjemputan dan pengumpulan produk reverse. Produk-produk reverse dapat dikumpulkan dari pelanggan dengan cara menyediakan layanan drop-in yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis seperti perkantoran, perumahan, industri, pasar, sekolah, dan pusat-pusat keramaian tergantung karakteristik jenis produk reverse dan segmen penggunaannya. Yang kedua, pengecekan barang masuk. Pengecekan barang masuk yang diperoleh dari drop-in untuk reverse produk atau layanan penjemputan produk reverse perlu dilakukan pengecekan dan pemilahan. Untuk produk-produk yang termasuk ke dalam kategori barang berbahaya perlu penanganan yang tepat. Yang ketiga, distribusi ke pusat perbaikan atau daur ulang. Setelah produk-produk dipilah, selanjutnya produk-produk reverse dapat dilakukan perbaikan untuk produk yang memerlukan perbaikan, dan sebagian produk reverse dilakukan daur ulang. Yang keempat, pengemasan kembali dan pemasangan label. Setelah produk reverse diperbaiki, dilakukan pengemasan kembali dan pemasangan label untuk proses lebih lanjut, baik itu disimpan atau diangkut dengan moda transportasi untuk didistribusikan ke lokasi tertentu. Yang kelima, pelacakan pengiriman. Beberapa perusahaan 3PL menyediakan layanan pelacakan pengiriman untuk proses penjemputan, pengiriman ke reparasi, dan distribusi produk reverse. Yang terakhir, reparasi. Layanan reparasi produk reverse juga dapat dilakukan perusahaan 3PL bekerja sama dengan layanan reparasi sesuai dengan jenis produknya. Layanan reparasi ini akan memperpendek proses penanganan produk reverse dan mempercepat penempatan kembali produk reverse ke pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Faturrahman, NIM 511811057. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan reverse logistik di perusahaan. Kelompok kami mengambil dua contoh perusahaan. Yang pertama, PT Sinar Sosro. PT Sinar Sosro mempercayakan proses reverse logistiknya pada masing-masing kantor penjualan. Material yang ditarik dalam proses ini adalah krat berisi botol kosong. Idealnya dalam proses reverse logistik ini, kantor penjualan mengembalikan botol kosong sesuai dengan kuantitas delivery order pengiriman sebelumnya. Selanjutnya ada proses reverse logistik pada perusahaan PT Elko, merupakan proses pengambilan lembar kulit dari pelanggan ke perusahaan disebabkan oleh pengajuan klaim dari pelanggan terhadap barang penjualan, baik karena barang defect, tidak sesuai spesifikasi, ketebalan barang, dan lain sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan. Pengelolaan reverse logistik yang efektif tidak hanya dapat mengurangi limbah yang akan berdampak pada lingkungan, tetapi pengelolaan reverse logistik yang efektif dapat menurunkan biaya operasional. Selain itu dapat juga berdampak pada peningkatan profitabilitas perusahaan dan bahkan dapat meningkatkan citra publik terhadap perusahaan. Persepsi dan harapan konsumen merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu perusahaan. Semakin puas konsumen, maka mengindikasikan perusahaan dapat diterima dengan baik oleh konsumen, baik dari segi kualitas produk dan layanan yang diberikan. Persepsi dan harapan konsumen atau implementasi reverse logistik perlu dikaji untuk mengetahui sejauh mana kepuasan yang dirasakan. Terima kasih.